Salam jemaat, apa kabarnya? Senang kita boleh bertemu kembali. Kita merayakan kebaikan Tuhan, perlindungan, pertolongan Tuhan sepanjang minggu kemarin. Dan saatnya kita mau mendengar firman. Saya percaya saudara sudah siapkan hatimu, sudah siapkan Alkitab di tanganmu, dan kita akan mendengar firman Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur Bapa. Kami merayakan kebaikan-Mu dengan pujian, penyembahan kami, pengagungan kami, dan saatnya kami mau mendengar firman. Kami yakin Tuhan, bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, manusia tidak hidup dari nasi saja. Manusia pun membutuhkan firman-Mu. Kamilah orang-orang yang membutuhkan firman itu Bapa. Berfirmanlah untuk kami pagi ini. Dan kami yakin, firman ini akan memerdekakan kami dari apapun pergumulan, dari apapun struggle yang ada dalam pikiran. Engkau memerdekakan kami melalui firman ini Tuhan. Dan kami katakan kepada Engkau, roh jahat, setan dan iblis tidak boleh mencuri benih firman Tuhan yang ditabur. Kami tolak pekerjaan-Mu. Cara berpikir yang salah, nilai-nilai hidup yang salah, kami cabut itu dari hidup kami. Kami buang itu jauh-jauh di dalam nama Yesus. Kami hanya mau menerima pikiran Kristus. Nilai-nilai kerajaan sorga itu yang kami mau terima. Dan kami akan lakukan dalam hidup kami. Mari Roh Kudus Tuhan, hadirlah dalam penyampaian firman ini. Biarlah Yesus yang dipermuliakan. Biarlah hati Tuhan saja yang disampaikan untuk kami semua. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat buka Alkitabmu di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-24 sampai 29. Yohanes 20 ayat 24 sampai ayat yang ke-29. Minggu kemarin kita bahas berkat kebangkitan Yesus. Dia tahu murid-murid ketakutan pada orang Yahudi karena yang percaya Yesus dianggap kriminal. Yang percaya Yesus dianggap perusuh. Mereka mengunci diri. Dalam ketakutan mereka Tuhan hadir. Tuhan membebaskan mereka dari ketakutan itu. Bahkan bukan hanya membebaskan mereka, malah Tuhan beri mereka mandat. Seperti Bapa mengutus aku, kuutus kamu. Dengan sukacita. Murid-murid bertemu Tuhan, mereka sangat bahagia, sangat bangga, ada semangat baru, ada kelahiran kembali. Bahkan Roh Kudus dihembusi kepada murid-murid itu, sehingga mereka bisa taklukkan ketakutannya. Tapi sangat disayangkan, Thomas tidak ada ketika murid-murid bersekutu dengan Yesus. Thomas tidak ada di situ. Inilah pembacaannya. Mari kita baca di ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Betapa indahnya cerita ini. Alkitab sangat-sangat manusiawi.
cerita di dalam Alkitab benar-benar mengerti apa yang dirasakan oleh manusia. Apa yang dirasakan, yang digumuli oleh orang. Walaupun murid-murid berkumpul, Yesus menampakkan diri dan mereka bersuka cita. Tetapi ada satu orang yang bernama Thomas. Dia tidak ada di situ. Bahkan ketika murid-murid beritakan pengalaman bahwa mereka sudah melihat Tuhan, Tuhan itu hidup, Thomas. Tapi Thomas berkata, tidak percaya aku. Kalau belum kucucuk jariku ini ke tangan yang berlubang paku, belum kucucuk jariku ini ke lambungnya itu, tidak akan aku percaya. Lihat saudaraku, Alkitab sangat manusiawi. Dia mengerti apa yang dialami oleh manusia. Seorang Thomas yang ragu, seorang Thomas yang tidak percaya. Seorang Thomas yang kecewa, seorang Thomas yang depresi. Tapi hari ini, Tuhan mengetahui isi hati Thomas. Tuhan mengetahui struggle yang dialami Thomas. Dan Tuhan khusus datang untuk bertemu kepada Thomas. Disaksikan oleh murid-murid yang lain. Saudara, Thomas ini agak unik orangnya. Alkitab menceritakan ada beberapa cerita di Injil yang menceritakan tentang Thomas. Yang pertama ketika Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapa menyiapkan tempat bagimu. Dan Thomas bertanya, kemana kau pergi guru? Dan arah kemana jalannya? Thomas berpikir Tuhan pergi ke satu daerah geografis tertentu, utara, selatan, barat kah? Atau arah manakah? Itu yang dipikirin Thomas. Ini orang yang perlu bukti. Ini orang yang memang ada fakta, ada kenyataan, baru percaya. Tapi karena pertanyaan Thomas itu, kita mendengar satu ayat yang luar biasa. Thomas, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satupun orang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Thomas yang sama juga diceritakan ketika Yesus berkata, ayo kita mau ke tempat Lazarus. Karena dia sedang tidur. Murid-murid berkata, tidak guru, dia tidak tidur, dia mati. Tidak, dia tidur, kita akan bangunkan dia. Sehingga Thomas pun meresponi di situ, ayo kita pergi bersama Yesus, bersama dia. Supaya kita pun ikut mati juga bersama dia. Itulah pribadi Thomas. Pribadi yang perlu bukti, pribadi yang memang kalau bisa yang gampang saja. Di ayat 24, perhatikan firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Kemana Thomas? Kemana Thomas ketika murid-murid berkumpul? Dan Yesus menunjukkan dirinya. Murid-murid mengalami sukacita. Tapi Thomas tidak ada. Thomas juga mengalami hal yang sama yang dialami murid-murid sebelum ketemu Yesus. Ketakutan, tertekan, depresi. Orang yang percaya pada Yesus disebut perusuh masyarakat, kriminal, pencuri mayat Yesus. Takut, tertekan. Tuhan tahu itu. Kadang dalam ketakutanmu, dalam depresi yang kau alami karena situasi ini, pandemik COVID-19 ini, engkau lupa bersekutu kembali pada Tuhan. Engkau tinggalkan persekutuan dengan Tuhan, engkau tinggalkan persekutuan dengan saudaramu seiman. Sama seperti yang dialami Thomas. Kemana Thomas? Ketika Yesus menunjukkan dirinya kepada murid-murid. Saudara, Tuhan tahu ada Thomas yang sedang tertekan. Tuhan tahu ada Thomas yang sedang depresi. Tuhan datang untuk menguatkan dia. Kalau saudara merasa seperti Thomas karena keadaan pandemik COVID-19 ini,
keadaan ekonomi, kesulitan yang terjadi, saudara melupakan persekutuan dengan Tuhan, saudara tidak mau berdoa lagi, saudara lupakan persekutuan dengan saudara seiman. Dengar, hari ini Tuhan tahu hatimu, Tuhan tahu struggle-mu. Dia mau datang kepadamu. Bukankah firman di Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kalau dalam situasi struggle seperti ini, saudara, semua orang alami, ini saatnya kita bersekutu dengan Tuhan. Ini saatnya kita bertelepon dengan saudara-saudara seiman untuk menguatkan. Jangan seperti Thomas. Karena kegelisahan, depresi, tertekannya, dia tinggalkan persekutuan. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini, maupun untuk hidup yang akan datang. Tuhan mau menjumpai saudara. Dalam depresi, dalam ketekananmu, Tuhan mau temui engkau. Mari lihat yang kedua. Di ayat yang ke-25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Apa yang dilihat Tuhan dalam diri Thomas? Mengapa Tuhan mau menunjukkan dirinya kepada Thomas? Karena Tuhan melihat Thomas adalah seseorang yang ragu-ragu. Enggak percaya aku sebelum kucucuk tanganku ini ke jarinya itu. Tuhan tahu betul saudara ragu-ragu. Mungkin saudara seperti Thomas. Melihat kenyataan hidup saat ini. Saudara ragu. Kenapa Tuhan izinkan virus ini melanda semua dunia? Kenapa Tuhan izinkan keadaan ini terjadi? Di manakah Tuhan? Saudara ragu-ragu. Dan hari ini dengar, Tuhan mau bertemu dengan saudara. Tuhan mau menyatakan dirinya pada saudara. Karena Tuhan tahu ada orang yang masih ragu-ragu. Kekecewaan membuat orang ragu. Thomas ketika mengiringi Tuhan, dia begitu bersemangat. Dia mau ikut Tuhan. Tapi keadaan begitu berubah 180 derajat. Dilihatnya orang yang dia harapkan, Mesias, yang membebaskan itu, mati di kayu salib tidak berdaya. Dia kecewa. Hati-hati dengan kekecewaan, saudara. Kekecewaan membuat kau ragu-ragu. Dan firman hari ini, Tuhan beri engkau kesempatan kedua. Supaya engkau tidak ragu lagi. Tuhan menunjukkan dirinya kepada Thomas karena dia tahu ada orang yang ragu. Ibrani 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Mari jemaat, tumbuhkan imanmu. Tuhan mengunjungi Thomas, menyatakan dirinya pada Thomas karena Tuhan tahu Thomas ragu-ragu. Kekecewaan membuat kau ragu. Dan kita doa melalui firman ini, ragu itu lenyap dalam diri saudara. Yang ketiga, coba perhatikan di ayat yang ke-27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Apa yang dilihat Tuhan dalam diri seorang Thomas? Tuhan melihat seseorang yang perlu bukti. Dia depresi, dia tertekan, dia ragu. Dan Tuhan juga lihat Thomas perlu bukti. Kalau saudara perlu bukti, dengar kabar baik. Bahwa Tuhan pun mau menyatakan dirinya pada saudara.
Apakah minta bukti pada Tuhan salah? Tidak, saudaraku. Tidak salah. Kekristenan itu bicara tentang pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saudara harus mengalami Tuhan secara pribadi. Bukan kata pendeta A, pendeta B, bukan kata si A, si B. Kekristenan itu bicara hubungan pribadi dengan Tuhan. Minta pada Tuhan. Bukankah itu yang dialami oleh Gideon? Dia perlu bukti. Dia minta bukti pada Tuhan. It's okay. Kalau saudara perlu bukti, dalam situasi sulit ini saudara minta bukti, minta pada Tuhan. Tuhan tahu Thomas perlu bukti, sehingga ia menyatakan dirinya kepada Thomas. Haleluya. Saya berdoa, saudara percaya ini. Yeremia 33 ayat 3 berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar yang tidak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Kalau saudara perlu bukti, ayo doa pada Tuhan. Masuk ke kamarmu, kunci kamarmu, doa, sampaikan seluruh isi hatimu padanya. Tuhan, kenapa situasi ini terjadi? Kenapa keadaanku begini? Aku perlu bukti bahwa Engkau nyata. Aku perlu bukti bahwa Engkau benar-benar masih ada, Tuhan. It's okay meminta bukti. Jemaat yang dikasih Tuhan, supaya imanmu makin kuat, engkau perlu bukti, engkau perlu pengalaman secara pribadi. Minta. Tuhan jumpai Thomas. Mari Thomas, mana jarimu? Tusuk kemarin. Ini bukti Thomas. Mari Thomas, mana jarimu? Tusuk ke lambungku. Tuhan beri bukti kepada Thomas. Karena dia sangat mengasihi Thomas. Walaupun Thomas ragu-ragu. Sehingga Tuhan berkata, mulai hari ini Thomas, jangan engkau tidak percaya lagi. Jangan engkau ragu lagi Thomas. Tapi percayalah. Yang keempat, kita lihat di ayat yang ke-28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kalau kita melihat respon ini, Thomas lihat bukti nyata itu. Bahkan dia tidak sempat mencucukkan jarinya. Bahkan dia tidak sempat mencucukkan jarinya ke lambung Yesus. Tapi dia lihat Tuhan nyata di depan matanya. Dan dia berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Seruan itu berisi satu permintaan ampun karena tidak percaya. Seruan doa, ya Tuhanku, ya Allahku, berisi satu jeritan hati. Karena ketidakpercayaan, pengalaman, kesulitan, pandemi COVID-19. Keadaan ekonomi yang sedang melanda membuat kita tidak mau bersekutu, kita tidak mau berdoa lagi. Membuat kita ragu karena kita kecewa. Membuat kita perlu bukti. Kita bertanya-tanya. Tapi dengar Thomas berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Dia alami, saudaraku. Apa yang dilihat Tuhan Yesus dalam diri Thomas? Dia melihat seseorang yang perlu diperbaharui imannya. Kalau saudara ada dalam posisi Thomas saat ini, saudara perlu diperbaharui imanmu. Ini saatnya untuk percaya pada Tuhan. Amin, saudara. Ini saatnya untuk percaya pada Tuhan. Dan yang terakhir, kita lihat di ayat yang ke-29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya.
Luar biasa, saya senang dengan ayat ini. Karena ini bukan hanya bicara untuk Thomas. Tuhan datang hanya bukan untuk Thomas saja. Firman ini juga bicara buat saudara yang percaya. Saudara yang mungkin tidak mengalami seperti Thomas. Tapi saudara percaya, Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Orang-orang seperti saudara dan saya, yang tidak melihat namun percaya, Tuhan katakan, berbahagialah. Haleluya. Berbahagialah. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saya mau baca, kita baca dulu 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 18. Mari buka Alkitab saudara, 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 18. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya, jemaat, jangan perhatikan yang kelihatan. Kita hidup bukan karena apa yang kita lihat. Kita hidup, kita percaya apa yang tidak kita lihat. Yang kelihatan ini sementara. Pandemik COVID-19 ini sementara. Amin. Sementara. Kesulitan ekonomi ini sementara. Engkau hanya melewati lembah kekelaman. Engkau tidak selalu ada di lembah kekelaman itu. Kalaupun engkau ada dalam lembah kekelaman, gada Tuhan, tongkat Tuhan menghibur, melindungi engkau. Dan Yesus pernah berdoa di Yohanes 17 ayat 20-21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, bukan hanya untuk 12 murid ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Haleluya, saudara, Tuhan berdoa juga untuk saudara dan saya. Saya simpulkan firman Tuhan hari ini. Tuhan datang kembali menunjukkan dirinya kepada murid-murid, bahwa ia hidup, bahwa ia telah mengalahkan maut. Untuk momen cerita khusus tentang Thomas, Tuhan menunjukkan kembali dirinya kepada Thomas di depan murid-murid yang lain. Mungkin saudara seperti Thomas. Saudara mengalami hal yang sama seperti yang dialami Thomas. Dengar kabar baik jemaat, Tuhan mau datang menjumpai engkau. Tuhan datang kepada saudara karena Tuhan tahu saudara sedang depresi, saudara sedang tertekan. Saudara meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan saudara seiman. Kabar baik kebangkitannya, dia mau bertemu dengan saudara. Karena dia tahu saudara sedang tertekan. Bukan hanya tertekan, saudara ragu-ragu. Saudara kecewa dengan keadaan ini. Kenapa situasi bisnisku seperti ini? Kenapa keadaan kami seperti ini? Kecewa membuat engkau tidak bisa melihat janji Tuhan. Tuhan tahu engkau ragu-ragu. Kalau engkau ragu-ragu, dengar kabar baik, Tuhan mau berjumpa denganmu. Seperti Thomas yang perlu bukti, mungkin saudara juga perlu bukti. Mari Thomas, tunjukkan tangan. Mari Thomas, taruh tanganmu di sini. Saudara, kalau kau perlu bukti, berseru kepada Tuhan. Alami Tuhan secara pribadi. Dan yang keempat, Tuhan juga tahu Thomas perlu diperbarui imannya. Mungkin saudara juga perlu diperbarui imanmu. Sehingga pengalaman bersama Tuhan itu engkau bisa berseru kembali, ya Tuhanku, ya Allahku. Dan berbahagialah saudara yang tidak melihat, namun percaya. Saya berdoa biar kebenaran firman ini memerdekakan saudara. Tuhan Yesus memberkati.